Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Melek Saham. Hari ini saya mau bahas laporan keuangan Bank BNI yang udah keluar, yang hasilnya sedikit di bawah ekspektasi, naik tipis. Hari ini IHSG terpantau melemah agak lumayan dalam ya, 0,92%. Ini karena Big Bang sih kayaknya pada roboh ya. BRI lumayan 2,5%, BCA 2,6%, lumayan. Tapi tetap santai aja, kita sebagai dividen investor, kalau harga turun selagi kinerja masih bagus, ini sesuatu kesempatan. Oke, langsung saja kita masuk ke laporan keuangannya BNI. Dan di tahun 2024 ini dia mencatatkan laba sebesar 21 triliun, 4 ya. 21 triliun, 4. Naik tipis ya, naik sekitar 2 sekian persen. Dan kita lihat pendapatannya, kita pakai stock bit aja ya. Ini sangat-sangat lengkap, bagi pemula pun enak dilihat. Kita ke income statement dulu. Pendapatannya selalu naik ya, dari 64 turun di waktu Covid 2020 jadi 61, masih turun lagi di 55 dan naik 60, habis itu naik 68 dan sekarang 73,3. Untuk laba bersihnya ini dia kemarin selalu naik ya dari beberapa tahun terakhir. Sekarang mencatatkan all time high-nya lah ya, 21,46 triliun. Sehingga EPS menjadi 575,47 ya. Nanti kita hitung berapa potensi dividen yang kita terima di tahun 2025, tutup buku tahun 2024 ya. Dan PER-nya menjadi 7,56. Ini PER terendah di harga yang lagi jatuh tapi kinerja masih bagus, jadi PER-nya turun dia ya. Yang rata-ratanya di sekitar 9 sampai 10, sekarang jadi 7,5. Ini ya termasuk murah ya, sekelas Big Bang BNI dengan PER yang cuma 7,5%, yang 7,5. Dan untuk PBV-nya kita ke balance sheet aja sekarang dulu. Dan asetnya pun yang selalu bertumbuh ya. Ekuitasnya, BBV-nya sekarang cuma satu kali. Book value-nya 4.355 dan harga sekarang di 4.600 ya, sekitar satu kali lah ya. Ini termasuk murah ya dibandingkan dengan BBV rata-ratanya ya dalam beberapa tahun terakhir. Ini cuma satu kali. Ini termasuk yang paling murah. Dan sekarang dia mendapatkan, kita
prediksi berapa dividen yang kita dapat kalau misalnya kita beli di harga sekarang ya 4.610. Dia harganya 4.610 sekarang, IPS-nya kan 575. Dan BNI biasanya dia ngasih DPR tuh di sekitar ini masih 25 ya, tahun 2018 2019 masih kecil, dan sekarang udah mulai menarik. Dia mau berani ngasih 40 dan sekarang 50, dan tahun 2023 kemarin, dan kemungkinan tahun 2024 ini anggap aja lah sama lah ya, atau 50% dari IPS. Kalau 50% dari IPS 50% ya, itu dapatnya total IPS dikali dibagi 100 ya, sekitar 287 ya, 287,74. Mungkin kalau misalnya dibagikan 50%, kemungkinan kita dapat DPS, dividen per share-nya itu 287,74. Dan di harga sekarang kalian dapat dividen yield dibagi 100 ya, kalian kan akan dapat sekitar 6%-an, 6,2%. Ya lumayan, 6,2% per tahun. Untuk sekelas Big Bang BNI itu udah lumayan besar. Kalau Big Bang ini biasanya dividennya kecil memang ya, 3 sampai 6 sampai 8%. Tapi kalau lihat dari capital gain-nya memang ngeri. Kita lihat aja dari tahun flashback 10 tahun ke belakang ya. Dari tahun 2015 kita flashback dari tahun 2015 segini, 2015 sini ya, sekitar segini, ke sekarang 57% ya ke harga sekarang. 10 tahun 57%, belum ditambah dengan dividennya. Dividennya 5%-an. Belum lagi kalau misalnya kalian gulung lagi, itu bakalan dapat banyak cepat bertumbuh nanti portofolio kalian. Kalau misalnya dia naik lagi ke all time high-nya lagi ya, beggar kalian dapat 106%-an. Tapi kemarin saya ada dengar isu ya, kalau misalnya Bank BNI ini bakalan ngasih payout ratio 55 sampai 60%. Kalau misalnya 60%, kalau misalnya kita hitung 60% DPR-nya 60% ya, 60% DPR berarti IPS dikali dikali 60 dibagi 100, kalian akan dapat 345 per lembarnya DPS-nya.
dan di harga sekarang kalian bakalan dapat dapat 7%, 7,4%, 7,5 lah, lumayan. Ini dividen yang gede kalau menurut saya kalau kelas-kelas perbankan. Jadi kalau untuk harga wajar BNI, kita harus tahu ya harga wajar, soalnya sebagus apapun perusahaan, kalau misalnya kita nggak tahu harga wajar, takutnya kemahalan dan kurang perform. Untuk harga wajar BNI, kalau misalnya kita hitung dari IPS ya kali aja 10. Ini berarti sekitar kali 10, 5.700. Dia paling mahal. Di atas itu udah mahal kalau misalnya kita ngitung dari IPS. Cuman kalau saya biasanya ngitung dari dividen. Soalnya saya sebagai dividen investor ya kita ngitung dari dividen. Kalau dari dividen kali 10 aja. Kalau misalnya dividennya 3.000 ini ya, 345 ini ya, kali 10. Ya 3.400an sampai kali 20 ya. Sampai hampir-hampir 7.000. Kalau harga sekarang masih worth it banget sih. Masih di harganya sih 4.000, 4.600 masih di harganya. Memang masih di harganya. Kalau misalnya kita bisa beli di harga ini ya kita dapat dividen yield 10%. Kalau beli di sini kita dapat dividen yield 5%. Itu aja sih. Oke, untuk BNI saya rasa itu aja. Jadi kalau untuk masuk di harga sekarang, kemungkinan kalian bakalan dapat dividen sekitar ya 6-7% ya, 6-7,5%. Kalau misalnya kan nggak usah terlalu diekspektasi ya, pakai aja dividen PE rasionya 50% aja dari IPS, kalian dapat 6,2%. Itu gede untuk kelas-kelas perbankan. Oke, kayaknya itu aja untuk BBNI. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.